Baru jam segini, nonton TV dulu deh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi beserta News mengabarkan. Terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,7 skala Richter di sebuah desa terpencil di daerah timur. Meskipun gempa ini tidak aktif korban jiwa, gempa ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah dan membuat kepanikan warga. Hingga kini, penyebab gempa masih terus diselidiki dengan pihak berwenang. Desa itu lagi. Bukannya desa itu sering sekali terkena gempa. Kenapa sekarang terkena lagi? Ini aneh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Jadi kita baru aja dapat kabar penting ada sebuah desa yang baru saja terkena gempa bumi cukup parah. Dan sekolah kita ditunjuk untuk mengirim perwakilan memberikan edukasi terhadap bencana ke sana. Dan saya akan memilih 5 anak secara acak. Ini tugas dari sekolah, mohon disimak baik-baik ya. Jadi yang terpilih ialah Angel Evelyn, Pranitya Sandy, Alindra Clara, Muhammad Fadli Nurhuda, dan Amira Anasya Wibowo. Bu, kan saya udah bulan lalu. Ini sistem acak, ibu juga nggak akan tahu kalau kalian yang akan terpilih. Tapi ibu yakin kalian pasti bisa. Bukannya desa itu habis gempa ya? Aman kan? Aman. Tenang aja anak-anak, kalian tidak akan sendirian. Ibu akan menemani kalian di sana. Kepala desa juga sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kalian. Jadi kalian akan aman di sana. Anak-anak, ibu minta perhatiannya sebentar. Jadi nanti sore kalian tinggal mendiskusikannya saja. Sekarang kalian lanjut belajar seperti biasa. Ibu pamit dulu keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Semande menang lawan Wandek, guys. Tuh, kemarin tuh hampir kalah kita, ada 3-0. Kemarin kita dikata-katai sama ultra sebelah. Kece abis sih. Yes. Emang Semande di dadaku, Betul, cuy. cuma dewa kita bang. Mande. Bener loh ini. Lihat. Itu dong. Ya ampun. Guys, anyway, ini kita beneran nih dikasih tugas segede ini. Emang gila aja. Itu kan bukan kerjaan kita. Itu mah kerjaan tim SAR. Ya udah duduk dulu yuk. Ngapain lagi sih? Tapi tenang aja, siapa tahu kita nanti masuk TV jadi duta bencana alam. Tapi itu kan desa yang baru kena gempa. Kalau ada gempa lagi, gimana? Guys, I know it's hard. Tapi namanya tugas dari sekolah ya. Jadi mau nggak mau kita harus tanggung jawab. Karena ini buat nilai juga kan. Lagi pula ini bakalan bagus buat desa sana. Bakalan jadi misi penting yang berguna banget buat desa di sana. Jadi kita harus semangat. Oke? Lagian juga kita cuma edukasi doang, nggak bakal turun ke reruntuhan. Jadi gimana kalau misalkan nanti sore ya kok gak pakai jam tangan. Wait. Nanti paling jam 4-an pada ngumpul di rumah gue buat ngebahas soal misi kita ini juga. Oke. Oke sih, tapi jangan sampai malam aja ya. Siap. Kalau gitu nanti sore ya di rumah gue. Oke. Guys, Kalian kita lihat seberapa gawat sih tugas mulut. yang penting semangat ya guys. Sumpah tapi ini lucu banget. Kemarin tuh kayak yang ceweknya tuh kayak pada takut gitu loh. Makanya kemarin tuh chaos banget sumpah. Kata gue kan. Udah ngapa? Terus mulu gue udah muak. Yaudah lanjut. Jadi gini, gue punya usulan. Kita tuh kayaknya kasih materinya pakai gaya stand up komedi aja. Biar warga tuh ketawa dulu baru belajar.
Kan ini warna gempa, bukan penonton OVJ, lu bener-bener. Sebenarnya menurut gue tuh kayak bakalan bagus sih, karena kalau lucu pasti warga bakalan lebih cepet nangkep materi yang bakalan kita sampein nggak sih? Iya betul. Nah, sini guys lihat dulu. Nah, ini desa yang mau kita datengin, namanya Desa Sagara. Jauh banget dari kota. Nah, mah. katanya masih sering terjadi mati lampu. Bukan cuma gempa, itu daerahnya juga rawan longsor. Lo tahu nih? Aduh, gimana ya? Ya, kalau kita udah tahu nih, kita udah tahu lah ya nih, ya hal-hal kecil tentang desa ini. Gimana kalau kita cari lebih lanjut info-info tentang desa ini, biar kita bisa susun materi buat nanti kita kasih materi ke sana. Ide bagus tuh. Ajak warga langsung praktek aja. Nah, itu maksud gue. Jadi tuh misalnya simulasi. gimana cara warga tuh berlindung pas ada gempa. Nah, iya benar-benar ya udah. Kalau gitu kita bagi tugas. Boleh. Kalau kita bawa kotak T3 juga gimana? Nah, benar. Kita bagi tugas, ada yang bawa perlengkapan, ada yang siapin materi, dan ada yang cari info-infonya. Gimana guys? Boleh. Ya udah, yuk. Gue udah lapar, cepetan lah. Gas. Matiin dulu. Oke. Guys, kita berangkat sekarang ya. Udah pada siap kan? Siap dong. Udah siap, tapi gue cuma khawatir sih dengan perjalanan ini. Gimana kalau ada yang aneh-aneh di desa itu? Nggak apa-apa, kalau ada apa-apa kita hadapin bareng-bareng. Yang penting kita semua tetap semangat. Ya udah, jangan khawatir. Yang penting kita bisa bantu mereka kok. Biar kita aja yang bawa materi yang bisa kita siapin. Terus kalau ada yang nggak tahu, nanti kita kasih pengetahuan aja. Ya benar, udah nggak apa-apa guys. Kita tuh kan pasti bisa ngehandle semuanya. Lagian ini juga cuma desa kecil. Kita kan datang buat ngajarin, bukan buat liburan. Udah ya, nggak apa-apa. Semangat ya guys. Yuk, semangat lu mana semangat? Semangat! Selamat pagi dong. Pokoknya kita harus kasih yang terbaik buat desa ini. Oke? Ya, kita pasti bisa. Cuma kalau ada yang hal tak terduga gimana ya? Gampang, nanti kalau ada yang aneh-aneh kita lari bareng-bareng ya. Udah berangkat See you dulu. guys. Jangan takut. Bentar. Lihat deh. Ini poster orang hilang. Wah, ini mah kayak pengumuman reuni. Reuni arwah. Menghilang dari tahun 2003, terakhir terlihat di pinggir hutan. Banyak banget ya. Kita mau sama lagi. Ini apa pun udah gak enak. Anak-anak sudah datang. Iya, Bu. Perkenalkan ini tim desa. Selamat datang desa kami. Kami senang sekali bisa kedatangan tamu yang akan membantu kami. Semoga kunjungan kalian bisa membawa manfaat. Amin. Terima kasih ya Pak sudah mengundang kami. Kami semua akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi terbaik mengenai gempa dan cara menanganinya. Kita juga bakal berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa membantu warga sekitar lebih banyak memahami tentang bencana gempa.
pagi, makanya sunyi. Tapi kita harus secepatnya bekerja. Ya Pak, kita bakal kasih yang terbaik kok. Lagi pula ini juga desanya nggak terlalu besar, jadi bakal lebih mudah untuk kasih edukasi ke warga-warga. Benar, kami menunggu kedatangan kalian untuk memberikan pelajaran penting tentang gempa. Kami ingin warganya lebih memahami cara bertindak saat terjadi bencana. Ya, sebenarnya kami sudah menyiapkan materi edukasi gempa dan kami juga ingin mengajak warga-warga di sini untuk melakukan simulasi evakuasi gempa. Terima kasih ya Pak atas sambutannya. Semoga dengan adanya edukasi ini warga desa bisa lebih siap untuk menghadapi bencana. Tentu kami juga berharap ini bisa memberikan dampak baik bagi desa kami. Mari saya tunjukkan tempat kalian untuk beristirahat dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Silahkan ikuti saya. Tempat kalian sudah disiapkan di balai desa. Nah, ini tempat kalian untuk bermalam. Silahkan istirahat. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang saya ya. Tempatnya nyaman ya, lumayan buat seminggu. Aduh, akhirnya bisa rebahan juga, tapi jangan pada mimpi aneh-aneh dah. Yaudah, saya tinggal dulu ya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Baik anak-anak, ibu juga ibu tinggal dulu ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kalian tinggal kabarin ibu. Oke? Oke Bu, makasih Bu. Udah cukup kan istirahatnya, walaupun ya bentar doang sih gue tahu. Tapi karena kita di sini buat ngisi penting, jadi kita bakal mulai bagiin undangan ke warga-warga sekitar. Kalian bakal dikasih satu undangan dan gue harap kalian bisa bagiin lebih cepat dari yang benar. Gimana? Udah paham kan apa tugas kalian? Gue bagiin di dekat bagian warung deh. Siapa tahu dapat jajanan gratis. Gue yang di tempat ramai banyak orang aja deh, nggak mau tempat sendiri. Oke, aku ke bagian pos ronda. Gue tuh dekat rumah kepala desa, biar gampang. Udah oke guys, lebih cepat dimulai, lebih cepat istirahat. Let's go! Duh, Guys, ini dulu. Iya, coba lihat dulu deh ini buat ini besok. gimana ya? Ini materi yang tadi udah kita siapin. Ada yang kurang nggak atau ada yang perlu di revisi gitu? Kayaknya menurut gue tuh kayaknya ini gak sih hurufnya dibongkar. Iya, Ya, sama biar lebih menarik perhatian warga gitu, kita harus tambahin elemen-elemen. Iya, biar kayak lucu-lucu gitu. Ya, Boleh, boleh. aman ya. Oke. Aman nih. Udah besok, mau sekarang atau besok ya printnya? Trial habis. Tapi tunggu dulu bentar. Kalian nyium bau sesuatu nggak sih? Dan aromaterapi kali atau yang lain? Bukan. Sumpah ya bau, Cok. Iya. Guys, tenang ya, tenang. Kemarin yang masih keluar. Tenang. Udah kok ini udah. Udah kok. Iya sih, udah sih. Udah duduk lagi. Mungkin tadi getaran dikit doang. Bisa sih. Semoga nggak ada ya masuk surat. Baunya muncul pas banget habis gempa ya. Udah, mungkin tuh kebetulan aja. Mana tahu ada tetangga yang ini apa namanya bakar dupa ya? Kalian Baunya aneh. Kayak bukan bau yang biasa. tuh kan bener. Lu pada tuh terlalu mikir tau nggak? Iya. Mending kita fokus aja nih buat besok Bener, edukasi. besok. Kita latihan. Nah, bener. Besok kita tuh bakalan ngasih materi keluarga. Jadi kita harus latihan. Dan mungkin itu dupa positif thinking aja. Oke. Kebelet lagi. Mana nggak bawa senter. Itu ada HP.
Kebelet banget lagi. Mana? Iya, agak jauh banget. Cahaya juga minim. Gimana ya? Aduh. Tuh ada pohon pisau. Ada rumah. Dan itu. Bentar. Tuh. Astaga. Tuh apa? Kok putih-putih? Teman-teman bangun. Teman-teman bangun. Sumpah, tadi ada yang aneh. Kayak ada bayangan lewat. Terus barangnya jatuh sendiri. Ada apa sih nih? Kebanyakan makan gorengan ada orangnya. Tapi tadi tuh Enggak, lu dari mana sih, Mama? gue dari toilet. Tapi tadi tuh beneran. Astaga. Gue gak bohong, Jel. Ya udah tidur aja, tidur. Besok tuh kita agendanya penting. Tapi tadi tuh gue ngeliat penting banget, Jel. Udah kalau ada apa-apa besok kita tanyain keluarga aja. Udah tidur. Itu warga lewat. Kita udah capek nih, perjalanan jauh. Besok masih gak ada. Tidur. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami dari sekolah datang ke sini ingin memberikan informasi penting ke kalian bagaimana cara menyelamatkan diri dari adanya gempa bumi. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya dan rekan-rekan saya kita akan memberikan edukasi tentang bagaimana sih cara menghadapi gempa. Nah, jadi pertama-tama Bapak Ibu kan kemarin sudah dibagikan poster ini ya sama teman-teman saya. Nah, jadi hal pertama itu kalau misalkan ada gempa, Bapak Ibu nggak boleh panik. Karena kalau misalkan Bapak Ibu panik, nanti Bapak Ibu bisa jadi bingung mau ngapain dan malah mencelakai diri Bapak Ibu sendiri. Gitu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sedang berada di rumah, segera lindungi kepala dan tubuh. Bisa juga masuk ke bawah meja yang lebih kuat dari meja yang ini. Atau bisa berlindung dekat dinding yang lebih dalam. Kalau bisa keluar rumah, perhatikan jalurnya. Jangan dekat kaca, lemari tinggi, atau benda tergantung. Arahkan diri Bapak Ibu itu ke tempat yang terbuka, seperti lapangan. Ini adalah tas darurat. Tas ini berisi air, makanan ringan, obat, peluit, dan alat komunikasi. Kalau bisa, siapkan satu di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, jika setelah gempa Bapak Ibu jangan dulu masuk ke dalam rumah karena khawatir bangunannya itu sudah rapuh dan jadi takutnya roboh. Jadi sebaiknya Bapak Ibu tunggu aja di luar di tempat terbuka dan sambil ngecek kondisi. Nah, kami juga mendengar bahwa di desa ini sering terjadi gempa ya Bapak Ibu. Jadi edukasi tentang siaga bencana ini sangat penting untuk Bapak Ibu pelajari. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah setelah pulang dari sini bisa berlatih dengan warga yang lainnya tiap beberapa bulan sekali. Nah, selanjutnya apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita lagi masak, terus ada gempa, kita harus apa? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nah, tadi itu pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi, gimana sih kalau misalkan kita lagi masak terus ada gempa? Nah, yang pertama itu pastinya jangan panik. Nah, yang kedua, kalau Bapak sempat buat matiin kompornya, Bapak bisa matiin kompornya dulu. Tapi kalau nggak sempat, Bapak bisa langsung pergi keluar. Nanti kalau misalkan keadaan udah aman, Bapak bisa ngecek lagi kompornya. Gitu, Pak. Rumah kita kan dari kayu semua, tiangnya pun sudah tua. Harus bagaimana? Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab ya Pak. Jadi untuk rumah kayu itu cenderung luntur. Jadi Bapak tuh lebih aman lah ya bisa dibilang.
Dan jadi karena kayak luka-lukanya itu gak terlalu parah jadinya ya, karena bukan puing-puing yang tajam yang keras gitu ya. Tapi kita tetap harus dicek secara rutin karena biar kita tahu apakah itu masih aman ataukah sudah rapuh apa gimana, dan bisa manggil tukang aja kalau bisa ya Pak. Jadi biar ahlinya aja yang mengecek. Kita di sini tuh susah sinyal, jadi kalau ada gempa besar kita nggak bisa komunikasi dengan cepat. Gimana dong? Jadi, ibu bisa ketok-ketok benda yang keras agar orang lain bisa tahu posisi kita. Dan kalau bisa buat pos darurat di lapangan terbuka atau di tempat yang luas. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau anak-anak ada di sekolah dan terjadi gempa, mereka harus apa? Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang gak kalah penting ya. Jadi yang penting itu anak-anak kita tuh memang harus diberikan edukasi mengenai cara menghadapi gempa dari sekolah. Selain itu dari rumah juga penting ya. Jadi seharusnya tuh sekolah memberikan edukasi mengenai cara menghadapi bencana, juga melakukan pelatihan yang rutin agar anak-anak tuh bisa tahu nih apa yang harus mereka lakukan, apa yang nggak boleh mereka lakukan ketika ada bencana alam. Seperti itu Ibu. Sekiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu kami semua cukupkan sampai sini untuk edukasinya. Bila mungkin nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung mengabari kita semua yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Semoga yang sudah kita sampaikan boleh menjadi Sebuah pelajaran. iya, sebuah pelajaran dan bisa diterapkan ketika nanti ada bencana. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Hei anak muda, kamu bukan orang sini ya? Iya Pak, kebetulan saya kesini sama teman-teman saya buat edukasi bencana. Duduklah sebentar, sudah lama tidak ada orang datang ke sini. Ada apa ya Pak? Desa ini bukan tempat biasa, banyak yang tak tahu mengapa gempa sering terjadi di desa ini. Maksudnya gimana ya Pak? Saya kira desa ini rawan gempa karena kondisi alam ya? Konon, dulu kampung ini dipimpin oleh seorang raja. Waktu itu, rakyat menderita panen gagal, penyakit menyebar, lalu suatu makhluk gaib. Raja itu berjanji akan memberikan tumbal setiap tahunnya agar desa ini makmur kembali. Cerita itu kayak cerita di film horor gitu ya Pak? Tapi itu semua mitos kan? Apakah kamu yakin ini cerita hanya mitos? Kalau tumbal tidak diberikan, gempa akan datang sebagai pengingat. Pak, makasih ya buat ceritanya. Kayaknya saya udah ditungguin teman-teman saya deh. Iya. Saya pamit dulu ya Pak. Berhati-hatilah malam ini. Maaf ya, di sini. Sorry ya guys, lama. Tadi tuh gue kan lagi keliling desa ya. Terus gue ketemu gitu sama bapak-bapak tua. Katanya sih dia sesepuh desa ini. Terus dia cerita tentang masa lalunya desa ini. Dia cerita apaan? Cerita legenda? Iya kayak gitu.
semacamnya lah. Jangan bilang tuh legenda hantu-hantuan lagi. Gimana ya ngomong ya? Jadi dia cerita katanya dulu di desa ini tuh ada raja. Terus raja itu tuh bikin perjanjian sama makhluk gaib, dan salah satu syaratnya tuh kayak dia harus kasih tumbal setiap tahunnya. Kalau nggak ada tumbal, gimana? Katanya bakal ada gempa. Kali dia percaya. Saya nggak tahu. Aduh ya. Itu tuh gak ada pohon. Aduh. Ya udah makasih. Ya udah. Udah. Tapi ibu mau sih. Ini gue tanya kalau kayak. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Kan orang kan. Tenang semua, kita berkumpul untuk mencari jalan keluar. Ini sudah gempa kedua kalinya. Kalian tidak boleh diam saja ya. Kita harus pindah dari desa ini, jangan sampai ada korban jatuh lagi di sini. Kalau kita pergi, kita mau tinggal di mana? Ini tanah satu-satunya kita. Tapi kita nggak tahu harus ngapain. Gempa sering terjadi, nggak ada solusi, nggak ada jawaban. Anak saya jatuh saat gempa tadi malam, kepalanya diinjak. Kita nggak boleh diem aja, harus ada yang dilakukan. Desa ini sudah belum melakukan perpuluhan ini karena luar kita tidak bisa meninggalkannya di desa. Kalian itu orang luar, kalian nggak tahu apa-apa soal desa ini. Apa gimana edukasi kalian bisa menghentikan gempa? Kami juga di sini hanya ingin membantu. Kami juga merasa terancam kok seperti kalian. Maaf, boleh saya bicara sebentar? Saya mengerti perasaan Bapak dan Ibu seperti apa, tapi gempa bumi memang tidak dapat dicegah, tapi kita dapat sikapi. Nanti malam saya akan selidiki. Nanti jika ada yang terungkap, saya akan beritahu Bapak dan Ibu. Malam ini kalian hati-hati ya. Kenapa kita kesini? Kalian masih ingat kan? Waktu itu aku cerita kalau misalkan aku tuh nggak sengaja nendang sajen, dan ini yang aku maksud. Dan sebenarnya guys, waktu itu waktu nggak sengaja nendang, aku tuh mendengar ada yang manggil, dan kayak ada jalan yang muncul gitu. Oke, kita kesana aja. Tapi kayak udah, lo pada tetap waspada aja ya. Maksudnya kayak gak usah panik, gak usah cemas. Kita harus tetap kayak fokus aja sama kita, gak usah mikir aneh-aneh gitu. Hey guys, kalian gak ada yang minta kambing kan? Semoga bukan suara mantan yang dendam. Apaan sih Dan? Yaudah guys, kita lanjut jalan dulu ya. Itu udah aja, tenang, jangan gegabah. Ini dia baik deh. Ya udah ketiga kita lagi. Tenang aja ini. Kita berikut yuk. Coba sini Dan. Ada kotak aneh nih di dekat lilin. Mana? Ih, lihat nih. Jangan. Jangan banget. Tiba-tiba jangan. Kita harus pergi dari sini. Buruan. Guys, sabar.
bener gak sih? Lagi berat gitu. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Tak ada yang bisa menghentikan kebangkitan dunia ini. Kami akan menghentikanmu, walau harus mengorbankan apapun. Mari kita berdua. Gak bisa, ayo bareng. Bareng. Gua duluan sini. Gua di sini. Gak bisa. Aduh. Gak bisa, ayo. Apakah kalian benar-benar percaya bisa mengalahkannya dengan jimat? Tak ada yang bisa mengalahkan kekuatanku yang selama ini aku pendam. Ini, kita bakal coba. Kita gak akan nyerah. Mir, coba pukul dia sekarang, Mir. Kalian tak bisa mengalahkanku. Kita berhasil mengancam sesepuh, tapi Amira terluka parah. Dia melawannya sendirian. Dia sangat berani, Bu. Kalau bukan karena dia, kamu nggak tahu kedepannya lu bakal gimana. Kalian semua sudah melakukan yang terbaik. Ini adalah tugas yang luar biasa, tapi keselamatan kalian tetap yang nomor satu. Semoga Amira cepat pulih. Tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Aku merasa kita sudah menjalani sesuatu yang menurunkan rasa kita lulus sekolah. Ya, aku juga merasa kalau tugas kita tuh nggak sekedar tugas kecil yang ngasih edukasi buat keluarga di sana. Desa itu tuh penuh dengan misteri dan nggak nyangka kita bakal melawan sesuatu yang dilakukan kita. Ini belum berakhir. Kita harus pastikan desa ini pulih. Dan apa yang terjadi, apa yang kita alami, kita jangan biarkan terlupakan. Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketangguhan. Kali ini kalian akan kembali ke sekolah sebagai pahlawan. Tapi kalian semua harus ingat, kehidupan tidak pernah mudah. Ini adalah perjalanan yang akan terus membuka. Terima kasih. Kalian tidak hanya memberi kita pengetahuan, tetapi juga menyelamatkan kami dan sesuatu yang kami sudah anggap susah untuk dilawan. Kami hanya memberikan sedikit, Pak, tapi semoga ini bisa menjadi awal yang baru. Maaf jika selama ini kami tertutup, tapi mulai sekarang kita akan lebih belajar dan jangan lari. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, hari ini Ibu ada sedikit bimbingan untuk kalian ya. Sebelum itu Ibu ada kabar baik untuk siswa-siswi di sini
ini yang sudah menyelesaikan tugas yang diberikan dari sekolah. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat untuk kalian. Kalian tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas, tapi kalian juga berhasil menginspirasi semua orang. Kalian akan menerima penghargaan dari pemerintah kota. Wah, kita masuk berita nih kayaknya nih. Kalau ada gambar yang bagus dah. Kira kita bakal dapat hukuman karena memang ternyata dapat penghargaan. Anak-anak, kalian bukan cuma hanya mendapatkan penghargaan dari sekolah, tapi nanti sore kalian juga akan diundang ke acara TV. Jadi tolong siapkan kata-kata kalian. Kepada siswa-siswi yang telah menyelesaikan tugas kemarin, dimohon untuk ke depan dan menerima penghargaan. Sebelumnya terima kasih ya Bu dan terima kasih teman-teman. Sejujurnya kita nggak nyangka bakal ada penghargaan ini dan kita pengen mempersembahkan penghargaan ini buat teman kita yang lagi sakit ini Mira. Dan semoga hal ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain kelas. Cukup untuk kali ini. Terima kasih banyak ya anak-anak. Ibu tinggal dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi Sepani News mengabarkan berita terkini mengenai dampak sosial negara timur yang terkena gempa telah ada sebuah siswa-siswi yang terjebak bersama untuk mendekatkan kaki dan pemahaman tentang gempa. Tidak disangka yang mereka sebenarnya mendekatkan tentang gempa, namun menyelamatkan nyawa warga di sana. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita dengarkan bersama rekan saya yang sudah berada bersama kelompok siswa tersebut. Beberapa hari lalu, sebuah kelompok siswa SMA diberi tugas ke sebuah desa yang telah mengalami gempa. Namun siapa sangka, misi edukasi tersebut justru membawa dampak besar hingga menyelamatkan ribuan nyawa warga di desa tersebut. Mari kita dengarkan kesaksian dari beberapa siswa yang telah terlibat dalam misi edukasi tersebut. Bisa diceritakan bagaimana awal mula kalian berangkat ke sana? Jadi awalnya itu kami diberikan tugas oleh sekolah untuk melakukan edukasi di sebuah desa yang rawan gempa. Awalnya kami kira edukasi ini mungkin hanya edukasi biasa, tapi kami menyadari bahwa masyarakat di sana sangat membutuhkan edukasi ini. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapi bencana. Kami dengar ada beberapa kejadian mistis di sana. Boleh diceritakan sedikit? Kalau awalnya sih kami kira itu cuma mitos, tapi pas malam-malam tuh ada suara aneh, ada gempa yang tak biasa. Terus kami bahkan melihat sosok ya yang susah dijelasin sih. Awalnya kami juga ingin menyerah, tapi kalau kami menyerah, warga nggak ada yang bantu, jadi kami harus maju. Bagaimana kalian bisa tetap kuat di tengah situasi tersebut? Ya, kami saling jaga, walau nggak semua dari kami kuat, tapi kami percaya kalau kita bareng-bareng pasti bisa. Namun pada akhirnya kalian tetap survive di sana ya. Ada yang mau disampaikan kepada para penonton? Kami ingin menyampaikan bahwa kami ini hanya siswa SMA biasa, tapi kami belajar bahwa sedikit usaha kita bisa memberikan hasil yang besar dan dampak yang besar. Jadi jangan takut untuk memberikan usaha sekecil apapun itu. Dan pastinya yang terpenting adalah kita harus mengetahui
Bu, gempa, lari. Ini gimana sih Pak? Aku nggak tahu sih Pak. Tenang. Apapun jadi, ini tidak sudah menteng. Jika gempa ini kembali, kita mungkin harus siap menghadapi banyak lagi. Ya. Itu kan sesepuh desa yang kami kenal. Tapi kan dia sudah lama meninggal. Apakah itu arwahnya? Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika.